2015 yang memang ada gitu ya. Oke, baik, tak berpanjang lebar ya itu harapan saya ya. Jadi teman-teman bisa melihat dan juga membandingkan ya bagaimana teori dan juga eh, implementasi dari kurikulum yang berbaku ya, sehingga eh, ilmu, kemudian pengalaman-pengalaman ya dan apapun itu ya dari hasil observasi itu ke depannya bisa dikembangkan ya pada mata kuliah selanjutnya ya. Oke, dipersilakan untuk selanjutnya kepada setiap kelompok nanti untuk kami berikan ya. Saya sudah sharing kepada Raihan ya. Kurang lebih itu 20 menit ya untuk setiap kelompok mempresentasikan bagaimana hasil observasinya. Kemudian nanti dari hasil presentasi ini, tolong nanti dibuatkan video YouTube-nya ya, dan nanti dikombinasikan dengan kemarin aktivitas kegiatan observasi. Kalaupun itu misalkan ada dokumentasi, baik itu berupa video maupun berupa foto, itu nanti bisa digabungkan gitu ya, sehingga akan menjadi satu gitu ya, bahwa kegiatan proyek dari kajian kurikulum ini ya berupa hasil observasi dan juga bagaimana teman-teman mempresentasikan hasil dari observasi tersebut. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan ya untuk permulaan. Ya, untuk selanjutnya nanti eh, setelah kelompok pertama dilanjutkan untuk kelompok berikutnya gitu ya. Nah, nanti saya akan menilai baik itu secara pribadi ya pada saat teman-teman melakukan presentasi dan juga saya akan menilai dari eh, laporan hasil observasi tersebut serta outputnya ya, output baik berupa itu videonya maupun berupa posternya ya. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya tolong nanti untuk Raihan memandu ya aktivitas presentasi selanjutnya. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 3 bisa dilanjutkan dan mulai share screen sekarang ya. Oke, saya izin buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Hati dan teman-teman semua. Jadi, di sini kelompok 3 akan mempresentasikan hasil observasi kami di SMK Taman Sri 1 Jakarta. Oke, jadi anggota kelompok 3 di sini ada Febriani, ada Intan, ada Raffi, ada saya sendiri Rasya, ada Salsabila Febriana Arista, dan ada Bulan. Oke, mungkin bisa dimulai dari profil sekolah dulu ya. Jadi, SMK Taman Siswa 1 Jakarta ini merupakan SMK pusat keunggulan yang sudah berakreditasi A. Ini SMK Taman Siswa 1 Jakarta tuh masih bagian dari perguruan Taman Siswa cabang Jakarta yang didirikan pada tanggal 19 Juli 1971. Mereka mempunyai 4 bidang keahlian, yaitu ada akuntansi keuangan dan lembaga, lalu ada manajemen perkantoran dan layanan bisnis, ada bisnis retail, dan ada broadcasting dan perfilman. Nah, SMK Taman Siswa 1 Jakarta ini mengambil tema kewirausahaan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tugasnya itu membuat bisnis plan gitu. Jadi aplikasinya untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Program pendukungnya itu ada literasi, psikotes, lomba kebersihan kelas, dan lain sebagainya. Mereka juga punya program keunggulan seperti kayak bantuan beasiswa, KJP, KIP, terus ada program pengembangan bakat dan minat, lalu program pengembangan prestasi akademik, dan lain-lain. Nah, ini salah satu dokumentasi kami observasi pada hari Rabu, 11 Desember 2024,
di SMK Taman Siswa 1 Jakarta, Jalan Garuda nomor 25, estimasi waktu sekitar 1 jam. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kerangka dasar kurikulum. Sebelumnya mohon maaf jika suaranya agak ramai karena saya sedang berada di luar. Kerangka dasar kurikulum ada satu, landasan pendidikan. Yang kedua, tujuan SMK Taman Siswa 1 Jakarta sebagai sebuah lembaga pendidikan. Tiga, capaian pembelajaran, yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah pembelajaran. Yang keempat, struktur kurikulum. Yang kelima, pendekatan pembelajaran. Yang keenam, penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Yang ketujuh, penguatan kolaborasi dengan dunia kerja. Dan yang kedelapan, ada asesmen. Visi dan misi visi dan SMK Taman Siswa 1 Jakarta, yaitu menjadi lembaga pendidikan vokasional yang menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan pendidikan ketaman siswaan untuk meningkatkan peserta didik yang pasti kerja. Misinya yaitu menjadikan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan karakter peserta didik yang cinta tanah air Indonesia sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Membentuk peserta didik yang mampu mengembangkan karakter siap kerja atau kompeten, energik, responsibility atau tanggung jawab, job orientation atau orientasi kerja, dan amanah atau bisa dipercaya. Dan juga bermental kuat, berprestasi unggul, dan lain-lain sebagainya. Boleh di next slide. Tujuan mata pelajaran akuntansi keuangan dan lembaga. Yang pertama, memahami proses bisnis di bidang akuntansi dan lembaga. Yang kedua, memahami perkembangan teknologi di industri dan dunia kerja, serta isu global di bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Yang ketiga, memahami profil entrepreneur, peluang pekerjaan atau profesi, dan peluang usaha di bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Yang keempat, memahami lingkup kerja pada bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Yang kelima, menerapkan aspek-aspek K3LH. Yang keenam, memahami etika profesi di bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Yang ketujuh, memahami prinsip-prinsip dan konsep akuntansi dasar dan perbankan dasar. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, memahami penggunaan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet atau Microsoft Excel dan lain sebagainya. Boleh di next slide. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kurikulum. Jadi di dalam struktur kurikulum ini ada daftar mata pelajaran dan total jam pelajarannya yang udah disesuaikan oleh ketentuan sekolah dan tingkat kesulitan mata pelajaran tersebut. Jadi di sini bisa dilihat ada 3 jenis ya seharusnya, mata pelajaran umum, umum produktif, dan umum dan produktif. Mata pelajaran umum bisa dari kayak pendidikan agama, pendidikan Pancasila, lalu bahasa Indonesia, eh, sampai bimbingan konseling. Nah, itu tuh masing-masing jam pelajarannya per semester, jam pelajaran per minggu dalam satu semester itu ada 3. Jadi 3 jam per minggu, misal seperti pendidikan agama. Lalu ada dan alokasi intrakurikuler untuk mata pelajaran umum 978 jam yang belum termasuk oleh P3. Lalu ada kelompok mata pelajaran umum produktif. Sebentar, maaf. Oke, maaf, saya lanjutkan. Lalu ada mata pelajaran umum produktif
Ada matematika, bahasa Inggris, informatika, dan proyek IPAS. Untuk kelas 10, mereka punya jam pelajaran 4 jam per minggu ya. Lalu untuk dasar-dasar program keahlian, yaitu mata pelajaran produktif, di kelas 10 ada 3 dari dasar-dasar akuntansi, aplikasi pengolahan angka, dan perbankan dasar. Lalu di kelas 11 dan 12 ada 5 mata pelajaran, dan di sini bisa dilihat ya, masing-masing untuk jam pelajarannya berbeda-beda, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3, bahkan ada yang 2. Nah, di sini jamnya disesuaikan oleh tingkat kesulitan mata pelajaran tersebut dan apa yang sedang dibutuhkan oleh dunia kerja. Gitu. Lalu ada proyek kreatif dan kewirausahaan dari kelas 11 sampai 12. Lalu di sini ada mata pelajaran pilihan. Jadi mata pelajaran pilihan ini sekolah pilih dan sekolah juga lihat apa yang sedang dibutuhkan nih, apa yang sedang dibutuhkan, apa yang sedang marak. SMK Taman Siswa 1 Jakarta memilih akuntansi UMKM yang jam pelajarannya 4 jam per minggu. Lalu ada praktik kerja lapangan. Jadi bisa dilihat di kelas 12 semester 2 ini tidak ada jam pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran karena nanti akan difokuskan untuk PKL selama 6 bulan. Ya, lalu SMK Taman Siswa 1 Jakarta ini punya kerja sama industri. Kalau untuk akuntansi dia bekerja sama sama Bank Mandiri. Kalau untuk bisnis retail bekerja sama dengan Sosro. Oke, boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada penggunaan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Pada kurikulum Merdeka, alur tujuan pembelajaran atau ATP memiliki fungsi yang sama dengan silabus. Untuk mencapai capaian pembelajaran atau CP, dibuatlah tujuan pembelajaran sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, pengelompokan tujuan pembelajaran menjadi satu yang dinamakan alur tujuan pembelajaran, yang disesuaikan dengan fase perkembangan peserta didik. Penggunaan ATP dirancang secara kontekstual yang memungkinkan pembelajaran lebih relevan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan juga industri. Dalam konteks ini, khususnya bagi sekolah menengah kejuruan yang memang tujuannya untuk mempersiapkan peserta didik dapat langsung bekerja setelah lulus. Yang kedua, ATP menekankan peserta didik sebagai pusat pembelajaran yang artinya pembelajaran lebih adaptif terhadap gaya belajar peserta didik. Yang ketiga, penggunaan ATP juga meningkatkan fleksibilitas kepada guru untuk merancang pembelajaran, seperti metode atau media pembelajaran, tanpa terikat dengan jadwal atau format yang kaku. Karena pada dasarnya ATP berfokus pada alur logis untuk mencapai capaian pembelajaran tadi. Boleh di next. Boleh di next. Berikut saya lampirkan alur tujuan pembelajaran di SMK Taman Siswa 1 Jakarta. Pada tahap 1 bisa dilihat berisi tahapan dasar pemahaman ekonomi dan manajemen yang meliputi permasalahan ekonomi, administrasi umum, serta fungsi-fungsi manajemen. Pada tahapan kedua berisi tahapan pemahaman dokumen dan juga transaksi akuntansi, seperti dokumen perusahaan, transaksi laporan keuangan dasar seperti jurnal, neraca saldo, laporan laba rugi, dan sebagainya, hingga penggunaan perangkat lunak akuntansi. Pada tahap ketiga, merujuk pada pemahaman pengelolaan aset, utang, dan modal, yang meliputi dana kas, kartu aktiva tetap, laporan harga pokok produk, hutang-hutang, dan berbagai jenis modal. Pada tahap keempat, berisi pemahaman tentang perpajakan, meliputi aspek perpajakan termasuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pada tahap kelima, berisi pemahaman standar akuntansi dan komputerisasi data yang digunakan oleh lembaga atau instansi pemerintah. Kelima tahap alur tujuan pembelajaran tersebut harus dilaksanakan sesuai urutan. Pengelompokan materi dalam bentuk tahapan pembelajaran tersebut dapat dijadikan dasar dalam penentuan satuan modul ajar dan alokasi waktu pembelajaran untuk masing-masing modul ajar. Boleh di next.
Oke, pembahasan selanjutnya ada beban belajar. Yang pertama, durasi jam belajar yang panjang. Coba deh bayangin kalau tiap hari kita belajar sampai 10 jam. Itu yang paling bikin capek tuh apa coba? Hitung-hitungan teori atau tugas laporan. Nah, kalau di SMK akuntansi itu jam belajar panjang karena harus menguasain dua hal sekaligus. Teori dasar seperti matematika, terus juga praktek akuntansi kayak buat laporan keuangan. Contohnya nih, pelajar harus belajar teori di kelas tentang sistem akuntansi. Terus langsung praktek di laboratorium komputer pakai software akuntansi kayak Mayop atau Curate. Ini tuh perlu waktu jauh lebih banyak dibandingkan sekedar belajar teori di SMA. Terus yang kedua ada kurikulum yang padat. Nah, pelajaran akuntansi di SMK tuh nggak hanya belajar pelajaran umum kayak bahasa Indonesia atau matematika, tapi juga pelajaran kejuruan misal pembukuan, perpajakan, terus juga ada analisis ke laporan keuangan kan. Contohnya nih, siswa harus belajar cara buat jurnal umum, neraca saldo, sampai laporan laba rugi. Terus ditambah mereka juga harus memahami dasar-dasar perpajakan. Jadi kebayang nggak gimana padatnya kurikulum mereka. Terus yang ketiga ada banyaknya tugas dan proyek akademik. Ini kayaknya beberapa teman-teman di sini juga pernah ngerasain lembur ngerjain tugas laporan kan. Nah, di SMK akuntansi, tugas laporan tuh udah makanan sehari-hari. Jadi siswa akuntansi nggak cuma dapat tugas teori kayak soal hitungan atau laporan, tapi juga tugas praktek yang ngebutuhin ketelitian tinggi. Contohnya mereka harus buat laporan keuangan simulasi perusahaan dari awal, mulai dari nyatet transaksi sampai nyusun neraca. Semua itu kan pasti makan waktu ya, karena harus benar-benar detail, terus juga sesuai standar akuntansi kan. Nah, gitu aja pembahasan dari saya, bisa dilanjut oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada pedoman mata pelajaran atau elemen materi. Nah, pedoman mata pelajaran atau elemen materi itu sendiri adalah panduan yang digunakan untuk menyusun, mengembangkan, dan juga melaksanakan pembelajaran dalam suatu mata pelajaran. Nah, bisa dilihat di gambar ini yang pertama yang sebelah kiri itu ada informasi umum. Nah, itu tuh ada berisi identitas, ada bidang kalian, konsentrasi kalian, mata pelajaran, elemen, kelas, nama penyusun, dan juga nama sekolah. Nah, selanjutnya juga ada kompetensi awal. Nah, kompetensi awal itu ialah kemampuan dasar nih yang harus diperlukan oleh peserta didik gitu. Terus juga ada profil pelajar Pancasila. Nah, yang dimana tuh siswa dan siswi itu diharapkan memiliki nilai-nilai profil Pancasila seperti beriman dan bertakwa pada Tuhan, mandiri, gotong royong, dan juga berpikir kritis. Selain itu juga ada model pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang digunakan itu ada discovery learning dan problem based learning (PBL). Nah, dengan pendekatan pembelajaran ilmiah atau saintifik dan metode pembelajaran diskusi, tanya jawab, dan juga demonstrasi. Nah, sarana dan prasarana yang diperlukan serta target peserta didik itu dikhususkan untuk kelas 12 pada kompetensi, keahlian, akuntansi, dan keuangan lembaga. Jadi itu disesuaikan oleh kelas 12 tersebut, kebutuhan kelas 12 tersebut. Selanjutnya itu ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu kemampuan peserta didik dalam memahami dan mengoperasikan program komputer akuntansi secara efektif. Kalau tujuan pembelajaran itu tuh gambaran hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Jadi apa sih yang dicapai peserta didik dalam setelah mengikuti proses pembelajaran? Nah, itu diharapkannya adalah seperti yang ada di gambar ini. Peserta didik dapat memahami program komputer, terus mampu melakukan setup dan memerlukan kebijakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga ada pembelajaran yang bermakna. Nah, di mana tuh peserta didik tuh diajak untuk langsung nih mempraktikkan, mengoperasikan software akuntansi tersebut, agar siswa ini tuh mendapatkan pengalaman belajar yang relevan dan juga aplikatif. Juga ada materi yang dipelajari itu ada sistem komputer akuntansi, pembuatan database, menginput dokumen, juga membuat laporan keuangan. Nah, kalau pertanyaan tematik itu tuh biasanya pertanyaan-pertanyaan yang membangun keingintahuan peserta didik. Jadi kayak peserta didik yang belum tahu nih, dengan pertanyaan ini dia jadi nyari tahu apa sih ini, apa sih itu, kayak gitu. Terus juga ada assessment. Nah, untuk
asesmen ini tuh ada menggunakan asesmen diagnostik, formatif, dan juga sumatif. Nanti dijelaskan lebihnya di next selanjutnya. Boleh di next? Nah, selanjutnya itu ada kegiatan pembelajaran. Nah, ini nih kami ambil contoh di dalam pertemuan pertama. Nah, di pertemuan pertama ini tuh pembelajaran diawali kegiatan awal tuh selama 15 menit. Di mana tuh guru memberikan informasi tentang kompetensi, materi, tujuan, dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya gitu. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan inti. Kegiatan inti itu berdurasi 510 menit. Nah, di sini tuh mencakup 2 tahap. Ada pemberian stimulus dan identifikasi masalah, yang dimana tuh pada tahap stimulus ini tuh peserta didik diberikan penjelasan tentang seperti yang digambar, yaitu konsep dasar akuntansi dan pengenalan software Accurate. Kemudian pada tahap identifikasi masalah tuh guru mendemonstrasikan penggunaan software Accurate mulai dari pembuatan database perusahaannya, input transaksi, hingga penyajian laporan keuangannya. Nah, biasanya tuh di sini tuh peserta didik tuh dibagi menjadi kelompok untuk mempraktikkan materi tersebut secara mandiri. Nah, kalau misalkan udah ada kegiatan awal, kegiatan inti, selanjutnya tuh biasanya ada kegiatan penutup yang berdurasi 15 menit. Nah, ini biasanya tuh kayak berisi pertanyaan-pertanyaan siswa yang memang mereka belum ketahui gitu. Jadi dia setelah sudah belajar, dia tuh ada hal-hal yang tidak pahami. Nah, itu dia tanyakan kepada guru. Juga biasanya tuh berisi kesimpulan dari pembelajaran hari ini gitu. Terus selanjutnya itu di sebelah kanan ada asesmen. Nah, tadi kan disinggung ya tentang asesmen diagnostik, asesmen formatif, juga asesmen sumatif. Nah, kalau asesmen diagnostik itu tuh dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui pemahaman awal siswa. Misalkan kayak berupa pertanyaan-pertanyaan kayak kemarin kita belajar apa aja, apa pengertian ini, apa yang kalian sudah pahami, kayak gitu-gitu. Terus kalau asesmen formatif tuh yang dilakukan selama proses pembelajaran melalui pertanyaan yang diajukan guru gitu, kayak apa sih, lebih ke mempraktikannya gitu, kayak bukan pertanyaan-pertanyaan tapi benar-benar apa aja yang sudah dilaksanakan, sudah diimplementasikan dari pembelajaran kemarin gitu. Sedangkan kalau misalkan asesmen sumatif tuh dilakukan di akhir pembelajaran. Nah, ini tuh biasanya berupa melalui checklist observasi aktivitas siswa untuk menilai keterampilan praktis para siswa gitu. Selanjutnya bisa bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan untuk bagian capaian pembelajaran dan juga tujuannya. Yang pertama ini ada dalam mata pelajaran ekonomi bisnis dan administrasi umum. Nah, pada fase ini, yaitu peserta didik harus mampu mengidentifikasi permasalahan ekonomi, memahami modelnya dan juga pelaku ekonomi, serta kegiatan ekonomi dan juga menerapkan ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha, memahami administrasi serta fungsi-fungsi manajemen. Lalu tujuannya ini memahami permasalahan ekonomi, memahami administrasi umum, memahami fungsi-fungsi manajemen. Boleh dilanjut? Lalu yang kedua ini ada akuntansi, perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, untuk capaian pembelajarannya ini, peserta didik harus mampu menganalisis dokumen, sumber, dan dokumen pendukung pada perusahaan, entitas wajib pajak orang pribadi, dan badan baik PKP maupun non-PKP. Menerapkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum dan atau khusus, menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku, eh, membantu kartu piutang, kartu utang, dan kartu persediaan barang dagang. Yaitu terus menerapkan posting jurnal umum atau khusus ke dalam besar, menyusun neraca saldo, menganalisis transaksi penyesuaian, menerapkan posting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar, menyusun neraca lajur atau worksheet, menyusun laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang terakhir itu menyusun jurnal penutup, menerapkan posting jurnal penutup ke dalam buku besar, serta menyusun neraca saldo
saldo setelah penutupan. Khusus untuk perusahaan manufaktur ditambah kompetensi menghitung harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Boleh next slide. Nah, tujuannya ini dalam eh, mata pelajaran akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur, yaitu memahami dokumen sumber dan pendukung pada perusahaan, entitas wajib pajak orang pribadi, dan badan baik PKP maupun non-PKP. Lalu yang kedua, memahami transaksi, memahami jurnal dan posting jurnal, memahami neraca saldo, memahami neraca lajur atau worksheet, memahami laporan laba rugi, perubahan ekuitas atau perubahan modal, posisi keuangan atau neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir, memahami harga pokok, proses, dan pesanan. Lanjut, next slide. Selanjutnya ada akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Nah, capaian pembelajarannya ini peserta didik harus mampu menerapkan standar akuntansi yang digunakan lembaga atau instansi pemerintah. Nah, tujuannya ini agar mengetahui, memahami standar akuntansi yang digunakan oleh lembaga atau instansi pemerintah, lalu memahami komputerisasi data akuntansi lembaga instansi pemerintah. Next slide. Lalu ada akuntansi keuangan. Nah, pada materi ini harus memahami kartu piutang, kartu utang, dan kartu persediaan. Lalu memahami dokumen dana kas kecil dan dokumen dana kas di bank. Lalu memahami kartu aktiva tetap, laporan harga pokok produk, memahami utang wesel jangka panjang, penerbitan utang obligasi, memahami berbagai jenis modal perusahaan, yaitu perbedaan modal perorangan, firma, PT, CV, dan koperasi. Next slide. Lalu ada komputer akuntansi. Nah, pada fase ini peserta didik mampu mengoperasikan program komputer akuntansi dengan tujuan memahami programan komputer akuntansi pada perusahaan, memahami, mensetup dan menentukan kebijakan dari perusahaan, memahami penginputan transaksi ke dalam bukti transaksi ke dalam sistem komputer akuntansi, lalu harus memahami laporan keuangan perusahaan dagang menggunakan program komputer akuntansi. Next slide. Nah, yang terakhir ini ada perpajakan. Nah, pada perpajakan ini, peserta didik harus mampu memahami jenis-jenis pajak, menghitung pajak terutang, menyetor pajak kurang bayar, menyusun laporan pajak, serta memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, tujuannya yaitu memahami pajak, memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP menyetujui Kepala SMK Taman Siswa 1 Jakarta. Lanjut. Oke, selanjutnya ada analisa SWOT. Terdapat beberapa hasil kekuatan hingga kelemahan pada observasi yang sudah kami lakukan. Yaitu yang pertama ada strength atau kekuatan. Kurikulum selaras dengan kebutuhan zaman menggunakan discovery learning dan problem based learning atau PBL. Profil pelajar Pancasila dapat membentuk karakter siswa dengan baik. Lulusan dapat berkompetensi dan berskill mumpuni karena kerjasama industri yang meyakinkan. Lalu profil pelajar Pancasila dapat membentuk karakter siswa dengan baik. Terakhir, lulusan dapat berkompetensi dan berskill mumpuni karena kerjasama industri yang meyakinkan. Lalu ada weakness atau kelemahan. Materi terlalu banyak sehingga dapat menyebabkan peserta didik terhambat dan kesulitan. Lalu kedua, beberapa referensi pembelajaran belum terupdate. Misal soal untuk menyusun laporan keuangan PPN masih 10%. Karena berniat untuk memudahkan penulisan siswa saat praktik dan ujian. Selanjutnya, ada opportunity atau peluang.
lulusan dapat berkesempatan bekerja di mitra kerjasama industri seperti contoh Bank Mandiri. Lalu yang terakhir, threat atau ancaman. Pertama, guru dan peserta didik tidak siap atas kurikulum merdeka. Yang kedua, berkompetisi dengan lulusan lain karena pasar kerja semakin sulit. Yang ketiga, latar belakang siswa ekonomi menengah dan ke bawah, sehingga untuk penggunaan teknologi dengan perkembangan yang cepat menjadi sebuah tantangan. Oke, baik. Di sini ada beberapa dokumentasi tentang dokumen kita ya. Di sini ada TP, lalu ada modul. Sekian presentasi hasil observasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Ati. Oke, mungkin karena nggak ada tambahan dari Buati, bisa dilanjut buat kelompok selanjutnya.